Nah, lihat di sini profilnya itu kosong fotonya. Kenapa demikian? Karena link ke fotonya belum ada. Sekarang dia mau logout, cuman tampilannya di sini tetap logout. Dia masuk ke login harusnya ya. Jadi menunya di sini belum di custom. Ini karena kita mau pakai, jadi kita perbaiki saja sekarang. Oke? Ini kalau teman-teman perhatikan full, isinya cuman yang pertama profile, yang kedua memang hanya logout. Jadi wajar saja di menu ini hanya ada logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara merapikan layout. Jadi sebenarnya tutorial bagian ini ada di awal-awal ya. Sebelum kita masuk ke CRUD, sebaiknya kita memperbaiki dan merapikan layout terlebih dahulu. Tetapi kemarin kita membuat churn terlebih dahulu, read, update, delete. Nah, setelah nampak hasilnya seperti apa, baru kita masuk ke bagian layout. Mulai dari merapikan layout, selanjutnya nanti kita juga masuk bagaimana cara memisahkan layout. Selanjutnya kita nanti juga masuk ke login. Jadi ini akan dibagi menjadi beberapa video. Oke, sekarang kita mulai dulu. Pertama kita mulai dari tampilan layout dulu. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan isi ini, nah ini merupakan konten. Jadi ini bukan bagian layout. Kalau seandainya kita pindah ke personal, nah halamannya berubah. Yang berubah hanya bagian isinya saja. Begitu juga pegawai dan lain sebagainya. Nah, kontennya itu yang dimaksud adalah ini. Ini adalah kontennya. Nah, ini adalah layout, bagian dari layout. Nah, ini set bar menu sama bagian bawah itu bagian footer dan lain sebagainya. Nah, di mana kita bisa melihatnya yaitu di main.php yang sebelumnya pernah kita bahas. Oke, di sini saya akan merapikan, membuang mana yang menurut saya tidak saya pakai. Nah, di sini salah satu yang harus saya perbaiki, di sini ada foto harusnya muncul foto tetapi di sini masih kosong. Selanjutnya ini bagian menunya, sidebarnya juga saya perbaiki, buang mana yang tidak terpakai. Nah, selanjutnya ini juga bagian profile, setting, help, logout. Ini kalau seandainya tidak terpakai dibuang saja. Nah, di sini logout. Ini kalau kita pencet di sini masih logout. Jadi nanti kita akan perbaiki juga. Nah, sama yang di bawah ini merupakan footer. Ada setting, full screen, logout. Nah, di sini ada tulisan juga Jentelela. Ini juga merupakan notifikasi. Nah, notifikasi ini berguna untuk memberikan informasi atau notif kepada kita misalnya ada approval. Nah, muncul beberapa pesan misalnya ada 2, 3, 4. Kalau seandainya udah di-approve, udah hilang notifikasinya. Itu salah satu contoh notifikasi. Oke, saya mulai dari awal dulu. Nah, di sini Jentelela Alela. Nah, saya coba ganti namanya menjadi Pintar Coding. Boleh ya? Kalau seandainya teman-teman tidak usah mengganti ya nggak masalah. Saya ganti Pintar Coding. Nah, oke, sudah berubah ya. Selanjutnya ini bagian profile. Nah, lihat di sini profilnya itu kosong fotonya. Kenapa demikian? Karena link ke fotonya belum ada. Jadi kalau kita lihat di codingan, nah di sini ini John Doe ini nama ya sebenarnya ya. Ini kita biarkan saja dulu John Doe. Kenapa? Karena kita belum masuk ke tahap login. Nanti kalau kita sudah bahas mengenai login, jadi nama yang muncul adalah nama user yang login. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke gambar tadi.
Ini kalau seandainya teman-teman masih ingat di Bootstrap Gentilella, bagi yang belum download Bootstrap Gentilella, teman-teman bisa download. Kalau cara downloadnya bisa lihat saja di video saya sebelumnya, cara install Bootstrap Gentilella. Nah, ini kalau seandainya kita lihat di production, nah kita buka sembarang saja ya. Nah, misal ini, kita coba yang home saja, oke. Nah, di sini kita lihat bawaannya itu sebenarnya ada foto. Nah, bagaimana kita include-kan foto ini juga? Kita bisa lihat codingannya. Nah, kita lihat di view page source. Nah, kita lihat di sini, kita cari kata-kata welcome ini. Oke. Nah, di sini dia. Linknya menuju folder image filenya img. Untuk memakai ini, kalau teman-teman ingin memakai, teman-teman bisa copy saja foldernya. Folder image yang ada di Bootstrap ini, kalau seandainya teman-teman butuh. Nah, ini dia. Isinya img. Sesuai ya? Oke. Kita coba copy ini. Selanjutnya kita pindahkan ke aplikasi kita. Nah, kita coba di C, Farm, htdoc, tutorial y. Ingat, kalau kita menambahkan folder, taruhnya di web. Nah, oke, sampai di sini, teman-teman bisa langsung pastekan di sini. Tetapi kalau seandainya teman-teman mau detail lagi, pengen buat folder lagi, nah di dalam folder itu baru masuk ke image boleh juga. Jadi saya langsung paste di sini saja. Folder web, nah paste di sini. Nah, ini sebenarnya nanti mungkin ini tidak saya pakai ya. Foto-foto ini saya akan ganti menjadi foto-foto mungkin berkas dari pegawai atau mungkin foto profil dari pegawai itu. Tetapi sekarang nggak apa-apa, kita biarkan saja dulu. Mungkin beberapa nanti kalau merasa tidak dibutuhkan kita hapus saja, nggak masalah. Oke, di sini masuk ke img, image. Kita sudah ada folder image nih. Nah, bagaimana cara codingnya di sini? Kita masuk ke main.php codingan kita tadi. Nah, untuk memasukkan link ini ada banyak cara ya. Teman-teman bisa pakai saja salah satu. Di sini saya mencoba helper dari dua yaitu URL. Jadi di sini karena ini HTML, kita masuk ke PHP dulu. Nah, seperti ini. Kita buat di sini URL base dalam kurung true. Oke, di luarnya kita tambah image. Selanjutnya img.jpg. Seperti ini ya. Nah, di sini karena saya menggunakan helper URL, di atasnya jangan lupa untuk menambah use y helpers URL. Oke, sudah mau. Ini contoh menggunakan helper URL. Teman-teman juga bisa menggunakan use y base URL, bisa juga. Ada banyak cara sebenarnya. Tinggal pakai salah satu. Oke, kita coba refresh halaman yang tadi. Yang ini yang sebelumnya tidak ada gambarnya, harusnya muncul gambarnya. Kita coba refresh. Oke, muncul ya. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya ini yang di bawah ini sidebar menu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini dia. Oke, di sini sidebar menu, pegawai URL. Nah, ini error pack. Ini kita tidak butuh ya. Kita hapus saja. Selanjutnya ini bagian widget. Nah, ini dia tampilan widget. Ini sebenarnya kita juga tidak butuh, tetapi kita pakai saja, nggak apa-apa. Kita pakai untuk pegawai. Kita coba ya. Nah, di sini labelnya kita ganti pegawai saja. Ikonnya kita ganti menjadi Fastfile User. Nah, ini URL. Ini karena drop down, jadi dia tidak memiliki URL. URL ada di mana? Yaitu di menu-menu di dalamnya. Nah, seperti ini di item. Kita ganti ini data pegawai. Karena mungkin nanti di bagian pegawai ini ada banyak ya. Ada mungkin berkas pegawai, ada jadwal pegawai, dan lain sebagainya, tergantung nanti apa yang pengen kita tambah. Ini saya pakai satu saja dulu ya. Nah, di sini baru menuju ke pegawai indeks. Kita copy saja. Nah, karena kita sudah memindahkan pegawai ke sini, jadi pegawai yang di atas kita hapus saja.
Kita coba refresh. Data pegawai, pegawai. Yang dua ini juga kita tidak butuh, kita hapus saja. Oke, kita refresh. Ini nanti kalau seandainya kita tambah menu lagi, ya kita tinggal tambah saja di bagian bawah, tak masalah. Oke, menu bar ini sudah selesai. Nah, ini pegawai, masuk ke sini. Aman ya? Personal, nah ini personal masih yang lama. Selanjutnya kita lihat lagi codingan tadi. Nah, di sini masuk ke footer button. Ini ada berbagai macam footer button. Nah, ini dia. Ada setting, ada full screen, ada lock, ada logout. Nah, ini sementara karena sekarang belum kita atur, jadi kalau kita jalankan ini belum bisa. Kita biarkan saja dulu, nggak apa-apa, karena dia tidak mengganggu juga. Nanti akan kita pakai, oke? Selanjutnya di bagian top navigation. Nah, top navigation ini bagian header ya, di bagian atas. Nah, ini. Di sini di bagian John Doe ada profile, ada setting, ada help, ada logout. Ini nanti akan kita pakai. Tetapi setting dan help ini kalau saya sekarang tidak saya pakai. Jadi yang saya tinggalkan cuman profile sama logout saja. Oke, kita lihat di sini. Isinya ada John Doe, nama. Selanjutnya ada foto lagi. Nah, fotonya kita bisa ganti saja. Seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita kopikan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya setting dan help kita hapus. Nah, profile logout. Jadi, profile ini nanti kita gunakan untuk update profile ya. Selanjutnya ini bagian logout, ini yang nanti akan kita pakai. Sekarang dia mau logout, cuman tampilannya di sini tetap logout. Dia masuk ke login harusnya ya. Jadi menunya di sini belum di custom. Ini karena kita mau pakai, jadi kita perbaiki saja sekarang. Oke? Ini kalau teman-teman perhatikan full, isinya cuman yang pertama profile, yang kedua memang hanya logout. Jadi wajar saja di menu ini hanya ada logout. Walaupun kita ulang-ulangi, dia memang adanya logout. Nah, di sini kita bisa mengambil referensi dari main yang lama, main.php yang lama yaitu main.php. Ini sengaja saya simpan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di sini. Ini adalah if else ya yang short. Nah, di sini dinyatakan jika is guest, jika user is guest, maka arahkan ke login. Else, maka arahkan ke logout. Kita tidak harus terpaku kepada codingannya harus seperti ini. Kita bisa menggunakan tampilan yang tadi saja. Nah, ini. Cuman yang perlu kita tambah di sini yaitu mengenai ini. Jika is guest. Kita tambah kondisi untuk login dan logout-nya. Jadi ini boleh kita copy saja. Oke. Kita pindahkan ke sini. Enter saja ini dulu. Nah, kita buka PHP. Kita paste. Nah, jika is guest, nah dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini kita kasih ini. Nah, ini kita kontrol X saja ya. Untuk penulisan HTML di dalam PHP itu jangan lupa untuk menambahkan kutip seperti ini. Baru kita pastekan. Nah, seperti ini. Nah, jika is guest, nah ini harusnya di sini login. Nah, else baru isinya logout. Nah, di sini baru isinya logout. Tutup PHP-nya jangan lupa. Nah, kita tutup seperti ini. Ini logout. Nah, ini kita ganti menjadi login. Kita coba cek kalau seperti ini apakah dia jalan atau apakah ada yang error. Nah, muncul ya, login. Nah, tapi di sini panahnya ini panah keluar. Harusnya ini panah masuk karena dia login. Kita ganti saja.
Ini Fafa sign out, ini kita ganti saja menjadi Fafa sign in. Nah, kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada perbedaan. Ini panah menuju ke dalam. Kalau tadi dari dalam menuju panah keluar. Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini linknya belum kita atur. Bagaimana cara untuk mengaturnya? Ada banyak cara sebenarnya. Kalau seandainya teman-teman menggunakan HTML, ini bisa diganti. Nah, login.html ini kita ganti menjadi index.php. Nah, index.php ini diambil dari mana? Kita coba di sini ya, kita jalankan coba personal. Nah, lihat di sini ada index.php, nama controller, di sini nama aksi. Jadi kita bisa menulis seperti itu juga di sini. Index.php tanda tanya R sama dengan site login. Nah, kita perhatikan lagi di sini index.php tanda tanya R sama dengan sama ya. Selanjutnya ini nama controllernya, ini nama aksinya. Kita coba save. Oke, kita refresh. Harusnya ketika saya klik login ini, maka halaman akan pindah ke form login. Nah, benar ya? Jadi di sini kalau kita login, kita coba admin, password admin. Login. Oke. Di sini baru logout. Nah, apakah logout ini udah berfungsi belum? Karena kita belum setting logoutnya seperti apa. Nah, di sini ini yang login tadi, ini yang logout. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita harus mengarahkan linknya menuju ke set controller logout. Gimana cara penulisannya? Tadi kita sudah mencoba menambahkan menggunakan cara ini. Ada banyak cara sebenarnya untuk nge-link ini. Di sini saya akan mencoba menggunakan contoh lain, yaitu menggunakan URL. Nah, ini kita hapus dulu. Ingat, ini merupakan HTML yang ada di dalam PHP. Bagaimana caranya? Kita ketik kutip satu, selanjutnya titik. Di dalam ini baru kita buat script PHP-nya. Jadi di sini saya menggunakan URL. Cara penulisannya seperti ini, URL titik dua kali to dalam kurung controllernya site garis miring nama aksinya logout. Oke. Kalau seandainya teman-teman mau menambah parameter lagi bisa juga pakai koma di sini. Masukkan parameternya apa? Misalnya parameter ID atau segala macam, kita bisa menggunakan URL2 ini. Sekarang karena kita tidak menggunakan parameter, jadi penulisannya sesimpel ini saja. Seperti ini, apakah sudah jalan atau belum? Jawabannya belum. Tetapi kalau teman-teman penasaran, ayo kita praktekkan saja. Kita refresh. Nah, di sini logout, kita klik. Nah, lihat. This URL can only handle the following request method post. Ada yang kurang dalam script yang kita buat tadi. Kalau teman-teman perhatikan di main.php, nah di sini untuk login memang simple. URL site login simple. Tetapi untuk logout ada codingan sepanjang ini. Menuju ke site controller aksi logout, di sini ada post. Teman-teman bisa juga ya menggunakan ini, tinggal di copy saja dari sini boleh juga. Kalau seandainya teman-teman tetap menggunakan yang tadi seperti ini, kita bisa tambahkan saja di sini data method untuk postnya. Jadi dalam HTML ini kita bisa menambahkan data method sama dengan post. Pakai kutip ya, post. Baru menuju ke aksi logout. Oke, kita save. Refresh lagi. Logout. Nah, dia menuju kembali ke home. Kita lihat di sini harusnya dia masuk ke login. Betul ya? Masuk ke login, admin, admin.
Oke, di sini logout lagi. Betul ya? Kalau kita arahkan ke personal, nah sebenarnya logout itu untuk sekarang itu dialihkan ke home. Makanya ketika kita logout maka yang muncul halamannya menuju ke home ini. Karena home ini adalah halaman depan ya. Ini bisa custom ya, kalau seandainya nanti harus login dulu baru menuju home bisa juga. Oke, ini kita sudah login, selanjutnya kita coba arahkan ke personal. Di halaman personal ini saya ulangi logout. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk login maupun logout. Sudah ya sampai di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di codingan main all, di sini ada panjang nih. Di sini ditampilkan username. Ketika dia login, maka muncul username-nya di samping logout ini. Dalam kurung admin seperti itu ya contohnya. Ini bisa kita tambahkan kalau seandainya merasa butuh ya. Nah, di sini logout. Nah, di sini dia. Dalam kurung. Nah, di sini di dalam kurung kita selipkan lagi PHP. Kita paste di sini. Logout dalam kurung username. Oke. Kita coba refresh. Logout admin. Nah, pas ya. Sekarang udah mulai rapi ya semuanya. Ini notifikasi. Kalau seandainya ini merasa mengganggu, ini bisa juga teman-teman hapus. Kita kurangi, misal kita tampilkan satu saja. Refresh. Nah, yang tampil cuma satu saja. Terus yang ini angka 6 ini ada di sini ya. Ini kalau seandainya 6 muncul 6, kalau seandainya 0 ya udah 0 saja seperti ini. Ini kita biarkan saja dulu seperti ini, nggak usah kita ganggu karena nanti akan kita pakai ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke bagian footer. Ini tulisan footer, teman-teman kalau perhatikan, nah kita menuju ke personal di sini akan nampak jelas di sini ada garis memanjang, ini adalah bagian footer. Teman-teman bisa juga ya, footernya itu mungkin di custom. Nah ini bagian footer. Kalau kita komen bagaimana? Nah, dia hilang. Atau kalau teman-teman ganti namanya boleh juga. Misal di sini ada namanya Pintar Coding. Nah, selanjutnya ini kita hapus saja. Ini nggak usah kita linkkan kemana-mana, cukup informasi Pintar Coding saja. Nah, seperti ini. Pintar Coding. Silahkan di custom sendiri ya. Sukanya bagaimana. Oke, sampai di sini saya rasa pembahasan kita sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.